Oke, jadi pertemuan kita hari ini sudah terekam. Dan untuk mengawali hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kak Krismin, siapa yang bertugas hari ini? Nampaknya nggak ada mereka yang masuk, Kak. Oh gitu, ya udah, yang ada saja ya. Oke. Mungkin siapa ya, Kak Nina udah pernah belum ya memimpin doa? Kak Raymondus Piton aja, Kak. Ah ya, Ya. benar-benar. Baik, Kak Raymondus Witon, silahkan. Baik, semuanya kita mau mulai. Saya akan memimpin secara kolektif mulai Allah Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu, atas karya-Mu, sehingga kami dapat berkumpul atau ini untuk membahas apa yang kita bahaskan untuk kedepannya, biar membuat kita lebih bisa untuk memahami kriteria kita sebagai pengajar dan untuk anak didik kita. Juga terima kasih berkat-Mu, penyertaan-Mu pada hari ini. Amin. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Baik, selanjutnya kemarin yang mau baca pantun pembuka siapa ya, Kak? Kak Alberto kah? Lupa dah dia. Masih ada enggak catatan pantunnya tuh? Nggak boleh gitu lah. Bobo lagi direkam tuh, diawasi sama presiden. Nggak boleh, adek. Bobo sini jak dulu ya. Nih. Bobo ya, adek ya. Mohon maaf ya, kakak-kakak. Ada gangguan sistem sedikit. Iya, Kak. Baik. Jadi gimana? Pantunnya udah ada apa belum ya? Kak Alberto kah yang kemarin mau baca pantun pembuka? Silakan, Kak. Biar lebih semangat kita hari ini. Lupa saya nyarinya, Kak. Kalau gitu sambil pertemuan sambil nyari ya, nanti di penutupan ya. Oke, berarti kita akan langsung, ini kita juga ada ice breaking ya hari ini ya. Baik, apakah terlihat? Terlihat. Kelihatan, Kak. Baik, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Untuk kita semua di ruang virtual ini. Hari ini kita akan masuk ke modul 1.4 ya, kakak-kakak. Ini terkait tentang isu-isu sosial dalam PCOK. Sudah baca modulnya kakak-kakak? Sudah. Oke, baik, hari ini kita diskusikan ya. Jadi untuk pembukaan Foto belum, Kak, foto? Oh iya, benar-benar. Baik, kita foto dulu, stop sharing dulu. Silakan dibuka kameranya ya kakak-kakak, kita akan foto pembukaan. Siapa yang mau ambil ini? Kak Krismin kah? Oke. Tapi susah nanti saya ngambil dari Chromebook nih, Bu. Oke, Bu, siap. Oke. Berarti saya aja yang ambil. Nah, ini HP saya. Baik, saya yang akan ambil. Cuma ini kalau di saya itu tidak full semuanya kelihatan. Diatur dari itunya, Kak. Letak. Dari ini ya. Oke. Ubah. Nih, ubah posisi padahal udah yang toilet ya. Tapi kok ini ketika keluar, oh mungkin karena terpin ke Alberto. Oke, siap. Baik, saya akan foto. Ini sepertinya hanya satu ini aja ya. Saya paste dulu. Oke, Kak Raymondus Witon tidak buka kamera ya? Mungkin sinyalnya sulit ya? Buka nih. Oh, kok tidak terekam di saya ya?
Tuh, dibuka nih. Jeda dia videonya. Oh, mungkin bisa ada yang ambil Wah, itu ya. Kalau yang dari saya tidak terlihat, mungkin dari teman-teman yang terlihat bisa tag gambar. Ini malah hilang. Nih, saya kirim yang saya dapat ya. Oke, baik kakak-kakak. Kita akan lanjutkan lagi. Untuk pembukaan 5 menit. Nah, sekarang ini kita akan ice breaking ya kakak-kakak. Jadi kita akan manfaatkan kolom chat. Silakan kakak-kakak tuliskan satu nama benda atau nama hewan yang menggambarkan diri kakak-kakak di dalam kolom chat. Kemudian nanti silakan ceritakan karakter apa yang ada di dalam benda atau hewan tersebut yang mirip dengan Anda. Kayak misalnya harimau karena saya pemberani, misalnya seperti itu ya. Silakan kakak-kakak tuliskan di kolom chat ya. Oke, Kak Vivinus kalau tadi udah mengingatkan ya. Yuk, silakan saya akan membaca bagi yang sudah mengirim. Ini belum ada yang masuk atau memang gimana ya? Atau gimana nih? Oke, ini udah ada ya Kak Alberto Fidel Castro. Perumpamaannya adalah bangau, melambangkan kesepian. Itu yang saya rasakan selama ini. Kesepian dalam arti positif yaitu suka dengan ketenangan. Oh ya, lebih suka dengan kondisi tenang gitu ya. Baik, selanjutnya ini bisa ini ya jadi apa ya? Momen untuk kita saling mengenal satu sama lain lebih dekat ya. Kak Nina, oh tunggu Kak Nina suka kucing karena saya orangnya pemalu, tetapi kalau sudah panas saya akan mengeong atau bereaksi. Oke, mantap Kak Nina. Oke, lanjutnya Kak Vivinus Klau atau Kak Vinus ya, menggambarkan seperti bukit karena saya hobi naik bukit, mendaki sama seperti kehidupan. Semuanya butuh proses untuk mencapai puncak ya, untuk sampai ke puncak. Oke, mantap ya. Ini ada 3 peserta yang sudah mengisi. Yuk Kak Suhartini, Kak Krismin. Kak Krismin seperti handphone, di mana handphone merupakan media memuat informasi. Jadi kita sebagai makhluk sosial perlu adanya interaksi dengan dan dari orang lain. Oke ya, dari orang lain gitu. Oke. Sudah 4, Kak Juni ya, belum? Kak Suhartini. Seperti singa. Singa adalah hewan yang kuat mental, penuh tanggung jawab dan memiliki jiwa solidaritas yang tinggi. Keren ya Kak ya. Silakan ya Kak, masih ditunggu yang belum ya. Yang belum ada Kak Juni ya. Tinggal Kak Juni aja. Halo Kak Juni? Atau mau open mic langsung disampaikan? Atau sedang tidak ada di tempat Kak Juni? Baik, kita lanjutkan dulu ya teman-teman.
Seperti biasa kita kembali mengingat kesepakatan bersama, yakni usahakan selama pelatihan kita menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, dan apabila ada gangguan teknis maka kita memakluminya. Ada tambahan kakak-kakak untuk kesepakatan bersama ini? Atau cukup? Boleh kasih reaction ya. Oke, ternyata Kak Juni ada. Coba saya cek apakah sudah mengisi. Iya. Jadi Kak Juni itu menggambarkan dirinya seperti laptop, di mana selalu membantu mengerjakan tugas-tugas saya sebagai pendidik. Iya, keren ya. Ada yang seperti alam, ada juga yang seperti teknologi zaman sekarang ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, tidak apa-apa Kak Anselmus. Kak Anselmus boleh ini ya, langsung mengisi ice breaking, yaitu menyebutkan nama hewan atau tumbuhan atau apapun yang menggambarkan diri Kak Anselmus, serta menjelaskan kenapa seperti itu gitu. Misalnya saya seperti harimau gitu, karena saya pemberani, misalnya seperti itu. Kenapa Silakan Kak ya, Ansel itu Ansel. garang gitu kan? Oh gitu ya. Kenapa Kak Ansel itu suka marah-marah gitu? Kalau diganggu Oh baru gitu. marah gitu kan? Tapi emang pemarah juga Kak Anselmus enggak kan ya? Nampaknya sih kalau menurut psikolog nih, dia tuh sih sebenarnya orangnya tuh enggak suka ribet-ribet, tapi kalau dia marah tuh jauh-jauh lah. Jauh-jauh lah. Berarti kayak singa kali ya? Bukan, Apa kucing? Kayak macam Kak Nina. ular sawah. Tuh, Kak Suhartini kok tahu katanya Kak Macam Ansel ular tuh. sawah dia. Baik, kita lanjutkan dulu ya kakak-kakak ya. Sebentar. Mas, cuci kaki dulu. Nanti cuci kaki dulu. Baik, yang pertama seperti biasa ya, kita menggunakan kata tanya, dan kata tanya pertama adalah kemana. Kemana merupakan gambaran dari tujuan kita. Hari ini kita mau kemana gitu. Baik, tujuan sesi sinkronus hari ini yang pertama adalah peserta mampu mengidentifikasi bentuk isu sosial yang muncul dalam pembelajaran PJOK. Jadi kata kuncinya adalah isu sosial ya kakak-kakak. Tunggu sebentar. Belum bersih. Baik, selanjutnya peserta memiliki kesadaran yang kuat untuk menanggulangi situasi yang memunculkan isu sosial dalam pembelajaran PJOK. Maaf Kak, suaranya apa ya? Tidak kedengar. Kak Nisa matikan mic tuh. Ya Allah, udah ngomong lama-lama matikan. Kukira punya aku aja. Kira sinyalku. Mohon maaf ya kakak-kakak. Ya Allah. Baik-baik. Tapi bisa disaksikan ya agenda kita hari ini ya. 135 menit kita sudah melewati 15 menit pertama. Terus kemudian nanti ada agenda mengapa, terus kemudian ada agenda apa, ada agenda bagaimana, dan di mana. Kemudian penutup gitu. Kita langsung aja ya kakak-kakak dari agenda mengapa. Nah, ini kita akan langsung diskusi.
Guru memberikan pengumuman. Hari ini kita akan belajar tentang senam aerobik ya. Terus murid laki-laki tiba-tiba spontan berteriak, gitu. Menurut kakak-kakak, respon kakak-kakak kalau misalnya kakak-kakak adalah gurunya, bagaimana? Bagaimana kakak-kakak? Kalau misalnya nih kakak-kakak gurunya, kakak-kakak bilang hari ini kita akan belajar tentang senam aerobik ya. Terus mereka yang laki-laki bilang gitu. Maksudnya apa nih? Spontan Kak Silakan langsung. open mic. Oke. Spontan Kak langsung nanya. Kan? Ada apa nih? Kenapa gitu? Oh, kalau Iya. Kak Venus bilang kenapa gitu ya. Ya. Oke, kalau Kak Nina Ya. gimana? Kalau saya langsung saya tanyakan, ada apa? Ada apa dengan senam aerobik nih ya? Seperti itu kan. Kira-kira kenapa ya kok murid laki-laki itu kok teriak gitu? Karena gerakannya itu kalau aerobik ini kan gerakannya lembut-lembut Kak. Jadi laki-laki itu jarang yang suka. Iya ya, saya lihat kalau ada senam zumba aerobik itu jarang ya bapak-bapak yang mau ikut gitu ya. Baik, sekarang kita lihat di pertanyaan selanjutnya. Guru memberikan pengumuman. Hari ini kita akan bermain sepak bola. Murid perempuan silakan bermain di lapangan sebelah dan murid laki-laki di lapangan di sini aja ya gitu. Murid perempuan langsung berteriak, gitu. Bagaimana kakak-kakak kalau yang ini? Sama hal yang kebalikan dari tadi. Kalau main Jadi, bola ya jelas laki-laki itu pasti hobinya. suka Kalau gitu ya, perempuan hobi sedikit. gitu ya. Pasti suka. Itu sering terjadi. Sebenarnya harusnya bagaimana supaya yang satu nggak bilang, maksudnya di momen pertama tadi yang mau aerobik gimana laki-laki supaya anak laki-lakinya nggak bilang gitu. Terus kemudian di Sebenarnya momen kedua dari gimana? awal itu kita jelaskan dulu secara pelan apa dulu maksudnya, apa keuntungannya, bagaimana cara kerjanya nanti. Dari awal itu kita beri ibaratnya gerakan ini yang paling menyenangkan di mana. Dari awal itu dulu kita tanamkan gimana model gerakan aerobik itu untuk apa dulu, yang mana yang lebih disukai dulu, tapi kita dominankan dulu yang awalnya yang lebih disukai oleh laki-laki. Gerakan yang mana dulu? Itu dulu awalnya. Jangan langsung kayak awal tadi Aerobik itu gitu ya. tetap ya laki-laki. Saya percaya karena saya pernah mengalaminya. Tapi saya ambil langkah awal itu sebenarnya awalnya karena ada pengalaman, kita ambil dari sisi yang lebih mudahnya dulu untuk anak-anak itu. Begitu bisa kita terapkan. Baik, ada yang mau menanggapi dari pernyataan Kak Raimundus? Gimana Kak? Saya akan menambahkan sedikit. Mungkin sebelum kita menyampaikan materi yang akan kita sampaikan. Yang pertama tadi tentang senam aerobik ya. Iya. Kemudian yang kedua tentang permainan sepak bola. Nah, antara peserta didik putra dan peserta didik yang putri, mereka pasti bertolak belakang. Nah, sebelumnya kita sebagai guru akan menyampaikan manfaat dari materi tersebut. Mungkin saya rasa seperti itu. Jadi biar tahu ya mereka tujuan dari gerakan itu ya Kak ya. Iya. Jadi nggak langsung gitu ya. Iya. Oke. Ada yang mau menanggapi lagi? Silakan raise hand. Oke semua ya. Mungkin ini. Yang pertama sih oke ya. Pendapat Kak Nina itu bagus. Kita harus kasih dulu tujuannya apa. Kenapa kita perlu aerobik gitu ya. Terus kemudian yang kedua, mungkin yang kedua ini ngerasa nggak ada yang gini. Yang perempuan di sana, yang laki-laki di sini, sedangkan di situ tidak langsung dikasih tahu perempuannya suruh ngapa gitu. Mungkin kalau anak perempuan main bola juga tapi di lapangan sebelah sana gitu. Kira-kira anak perempuan gimana itu responnya ya? Sama-sama dikasih kesempatan untuk main bola, cuma mungkin lapangannya yang berbeda gitu. Bisa. Betul lah, jadi mereka nggak gitu. Mungkin awalnya bilang itu karena merasa kok yang cowok diistimewakan kita enggak gitu kali ya.
Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, ini kita masih di sesi mengapa ya. Berdasarkan bacaan Ibu Bapak di modul bagian pendahuluan, mengapa guru PJOK perlu memiliki kepekaan terhadap isu sosial yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran? Ya, seperti 2 pertanyaan tadi itu sudah mengandung isu sosial ya. Silakan Kakak-kakak pendapatnya boleh di grup di room chat ya, disampaikan. Mengapa guru PJOK perlu memiliki kepekaan terhadap isu sosial yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran? Oh ya, tadi udah diingatkan ya, soal mic ya. Oke, silakan dijawab ya kakak-kakak pertanyaan ini, mengapa guru PJOK perlu memiliki kepekaan terhadap isu sosial? Seperti tadi itu, yang satu disuruh main bola, yang satu disuruh pindah lapangan, tapi tidak dikasih tahu permainannya itu, kayaknya yang perempuan itu merasa diabaikan gitu. Oke Kak, Venus silakan langsung Kak. open mic. Menurut saya, jadi di dalam kelas itu kan ada perempuan, ada laki-laki. Hobinya mereka pasti berbeda, yang mereka suka pasti berbeda gitu kan. Jadi kalau misalnya kita samakan materinya, pasti yang Putri ini Nggak suka ya? merasa ya, karena dilihat dari fisiknya ataupun mereka tetap kalah kan. Jadi harus ada perlakuan berbeda antara perempuan dan laki-laki. Gitu. Oke. Kalau saya Kak praktek Venus sepak belajar di bolanya mana? itu di SMA 1 Bonti. Oh ya, SMA. Oke, siap. Lanjutkan. Ya, ya Kak. Iya Kak, dilanjutkan Kak. Oh ya, kalau saya itu mengajar materi sepak bola. Jadi yang perempuan itu dengan perempuan Kak, yang laki-laki dengan yang laki-laki, karena kalau ada yang mau ngerjain nih, kalau misalnya laki-laki dan perempuan itu digabungkan, kadang laki-laki nendangnya keras, nah, jadi kena perempuan gitu, atau bolanya jauh gitu. Walaupun udah diingatkan, tapi kadang-kadang ya itulah Kak yang terjadi. Jadi memang harus dibedakan. Itu Kak. Oke. Mungkin kakak-kakak yang lain mau langsung open mic atau mau nulis di kolom chat terkait pertanyaan mengapa kita sebagai guru PJOK harus memiliki kepekaan terhadap isu sosial yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran. Tadi isu sosialnya apa ya? Nih, dalam proses belajar mengajar seorang guru itu harus ada interaksi dengan murid, ya. Di mana murid butuh instruksi, membutuhkan bimbingan dari guru dan harus tahu apa yang dibutuhkan siswa. Oke. Tadi juga menarik ya dari Kak Venus tadi yang menyebutkan bahwa anak itu punya hobi masing-masing gitu ya. Makanya penting buat kita ketika di awal tahun pembelajaran itu melakukan pemetaan profil. Jadi perlu ditanyakan hobinya apa gitu. Karena materi kita kan banyak ya, ada sepak bola, ada bola voli, ada bola basket, ada bola kasti dan lain sebagainya gitu. Jadi penting untuk karena kebetulan itu hal-hal yang menyenangkan mungkin kan bagi anak-anak. Jadi penting itu dicatat dulu. Kita punya rekam jejak mereka. Ini sukanya apa? Mungkin ada juga yang nggak suka olahraga kan dari anak-anak kita gitu. Oke, selanjutnya ini ya, baru Kak Krismin yang menyampaikan pendapat di kolom chat terkait kenapa kita sebagai guru PJOK harus peka terhadap isu sosial yang ada di lingkungan mengajar kita. Saya lanjutkan. Nih, pentingnya peka terhadap isu sosial. Jadi perbedaan individu atau individual differences adalah sebuah keniscayaan yang akan ditemukan pada peserta didik dalam proses pembelajaran. Maka proses pendidikan harus mampu mengakomodir segala jenis perbedaan dalam sistem yang relatif terbuka dan atau inklusif gitu.
Pentingnya peka terhadap isu sosial. Elemen sosial yang beragam dan melekat pada diri peserta didik dapat menjadi pemicu munculnya isu sosial dalam proses pembelajaran PJOK. Maka, guru perlu melatih kepekaan untuk menganalisis situasi dan mengarahkan agar proses pembelajaran tetap efektif dan bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi apa? Selama 10 menit ya. Baik. Isu sosial apa saja yang mungkin muncul dalam lingkup pembelajaran PJOK? Silakan kakak-kakak tuliskan di dalam kolom chat ya. Kalau ini wajib semuanya mengisi ya kakak-kakak. Atau misalnya tidak menggunakan kolom chat bisa langsung open mic ya. Boleh langsung diungkapkan ada berapa isu sosial yang mungkin muncul di dalam pembelajaran PJOK. Minimal yang pertama tadi ya, itu isu apa gitu. Oke, ada jawaban dari Kak Alberto, ada isu sosial dalam lingkup PJOK, perbedaan jenis kelamin. Oke, siap ya. Selanjutnya, apalagi kira-kira yang akan muncul di lingkungan kita ketika mengajar? Selain, gender ya. Gender, perbedaan jenis kelamin, isu sosial terkait kemampuan, kebutuhan belajar siswa. Oke, lanjutkan. Kalau yang lingkungan sosial, lingkungan sekolah siswa, baik. Mungkin ada yang mau langsung open mic? Saya bisa simpulkan di sini berarti ada gender ya, tentang jenis kelamin laki-laki dan perempuan juga kadang-kadang itu berarti tentang seks ya, tapi kadang-kadang orang lebih masuk ke gender. Padahal kalau gender itu kan terkait kemampuan ya, tentang lemah lembut, tentang suara keras gitu. Kemauan dalam bentuk pembelajaran. Oke. Jadi kakak-kakak di dalam LMS itu ada 3 isu sosial yang biasanya muncul dalam PJOK. Tadi yang kakak-kakak sampaikan itu benar juga. Yang pertama itu tadi tentang isu gender. Yang kedua itu terkait eksklusivitas. Dan yang ketiga itu terkait disabilitas. Eksklusivitas itu biasanya itu terkait ini ya kakak-kakak. Menganggap bahwa yang badannya gede gitu. Biasanya kan kalau PJOK gitu ya, lebih melihat ke physically ya gitu. Fisiknya ini bagus gini, ini pasti pinter ini gitu ya. Nah, itu bisa mengarah ke eksklusivitas. Terus yang ketiga itu tadi disabilitas. Seperti yang sudah kita temukan di LMS, ada yang gimana kalau ngadepin murid yang nggak bisa gerak tangannya atau kakinya cacat gitu ya. Jadi di antara banyak tadi pendapat yang sudah kakak-kakak sampaikan itu dirangkum di dalam 3 isu sosial. Ada yang mau menanggapi? Cukup ya, kita lanjut. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mengerjakan kuis. Silakan cermati fakta-fakta yang mungkin terjadi dalam lingkup pembelajaran PJOK. Tuliskan di kolom chat mengenai isu sosial apa saja yang muncul dalam fakta tersebut. Contoh nomor 1, isu adil gender. Ya, ini di sini saya akan memaparkan ada 6 kasus. Silakan kakak-kakak nanti isi. Ini saya akan memaparkan 3 dulu. Silakan kakak-kakak kasih pendapat di kolom chat. Ini ada 3 kasus. Yang pertama itu isunya apa, yang kedua isunya apa, yang ketiga isunya apa. Saya akan bacakan dulu. Tina, salah satu murid yang memiliki berat badan berlebih, tidak mau melakukan senam roll depan dan belakang di depan murid-murid lainnya. Yang kedua,
Ibu Guru Nida mengeluhkan ketiadaan guru pendamping selama pelajaran PJOK untuk murid di kelasnya yang memakai kursi roda. Yang ketiga, Pak Guru Hadi memberikan motivasi kepada murid dalam permainan sepak bola. Tendang yang kuat kalau mau masukkan bola, jangan kayak perempuan. Nah, oke, silakan kakak-kakak. Kira-kira 3 kasus ini atau 3 fakta ini itu masuk isu sosial apa? Oke, Kak Fidel Castro sudah menjawab. Kak Alberto dulu ya. Kak Alberto, yang pertama itu terkait eksklusivitas, yang kedua disabilitas, dan yang ketiga gender. Oke, Kak Teguh nomor 2 disabilitas. Silakan kakak-kakak yang lain ya. Kak Ari, kasih nomor Kak Ari. Yang gender yang mana, yang disabilitas yang mana? Nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa? Seperti jawaban Kak Alberto ya. Kak Krismin, 1 terkait eksklusivitas, kedua disabilitas, yang ketiga gender. Oke, Kak Juniardi juga sama ya. Oke, gimana teman-teman yang lain, siapa tuh punya pendapat yang berbeda? Kak Ari, nomor 2 disabilitas, nomor Kak Nina, 1 eksklusivitas, ketiga gender. Oke. Gimana Kak Soehartini? Kak Juni? Atau B. Mau langsung open mic? Boleh ya, kalau ada yang mau langsung open mic, misalnya langsung mau jawab nomor 1 isu ini, nomor 2 ini gitu. Kayak Kak Tini, 1 eksklusivitas, kedua disabilitas, dan ketiga gender. Oke, Kak Nina juga ya. Ketiga disabilitas, kedua gender. Oke. Kak Nina mungkin bisa dijelaskan. Yang pertama tadi eksklusivitas. Maaf Kak, Tipe. salah ketik. Tipe. Oke, bisa dipahami. Oke, berarti Beb. berarti kayaknya kita satu suara rata-rata sama ya, bahwa di kasus pertama ini terkait eksklusivitas ya. Merasa berat badannya berlebih sehingga dia malu untuk melakukan role depan di depan murid-murid yang lain. Yang nomor 2 terkait ada yang memakai kursi roda, berarti disabilitas. Yang ketiga itu ada yang bilang jangan kayak perempuan gitu. Sebenarnya ini yang harus dihindari kita ya, kakak-kakak sebagai guru PJOK. Meskipun jujur saya sebagai guru juga kadang-kadang masih suka berpikir seperti itu, bahwa laki-laki itu memiliki fisik yang lebih kuat, perempuan itu lemah gitu. Kadang-kadang seperti itu kan. Tapi ketika saya melihat di lapangan, kebetulan di murid-murid saya di SD sini tuh kayaknya mereka yang laki-laki dan perempuan itu memiliki keseimbangan gitu. Maksudnya, tapi bukan berarti tanding bola berarti laki-laki lawan perempuan, enggak. Maksudnya sama-sama penyuka bola, sama-sama penyuka voli gitulah misalnya. Jadi kadang-kadang di dalam voli kayak misalnya mereka mainnya campur. Bola juga pernah campur karena kami SD ya. Kalau SMP dan SMA rasanya kayaknya tidak mungkin kalau untuk campur ya, berbahaya sekali itu. Tapi yang jelas ini ya, kata-kata jangan kayak perempuan itu tidak boleh kita keluarkan gitu. Oke, Kak Juni. Selanjutnya yang nomor ini ada kasus 456. Jawabannya seperti tadi ya kakak-kakak. Siska beberapa kali mengoper bola basket kepada Ria, temannya yang tuli, dengan menggunakan bahasa isyarat untuk melakukan shoot. Yang kelima, Pak Guru Doni menanyakan dan memberikan kesempatan kepada murid perempuan dan laki-laki yang mau bergabung dalam satu tim ketika bermain sepak bola. Yang nomor 6, Gia dan Felix diejek oleh teman-temannya karena tidak dapat melakukan gerakan senam lantai sesuai dengan instruksi guru. Silakan kakak-kakak jawab seperti tadi ya di kolom chat. Kak Krismin, yang nomor 4 itu disabilitas. Oke. Kemudian yang kelima gender. Kemudian yang keenam eksklusivitas. Kak Venus juga sama ya. Untuk Kak Ari Putra, disabilitas, gender. Oke, nomor 5, nomor 6 belum ya. Alberto, Kak Ansel, masih sama ya. Belum ada yang berbeda.
Oke, Kak Teguh yang nomor 4 itu disabilitas. Oke, Kak Nina. Kak Ari yang ke-6 juga sudah ya. Oke, jadi rata-rata sama ya Kakak kita jawabannya. Nomor 1 ini terkait disabilitas ya. Yang nomor 2 gender, yang ketiga terkait dengan eksklusivitas. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana, ke sesi bagaimana. Ini juga kita akan diskusi, waktu diskusinya selama 45 menit. Dan diskusi ini nanti kita akan masuk ke dalam ruang bor ya. Dan ruang bornya itu nanti akan secara otomatis. Jadi tidak kayak kemarin kan udah saya tentukan. Kalau ini nanti otomatis kakak-kakak akan ditarik, akan masuk ke ruang yang mana gitu. Nah, yang akan didiskusikan di dalam ruang bor ini, bagaimana bersikap sebagai guru PJOK ketika menghadapi berbagai isu sosial dalam proses pembelajaran PJOK. Nah, isu sosial itu ada di 3 tautan ini. Nanti jadi kakak-kakak akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok mendapatkan 1 tautan Google Docs berisi studi kasus mengenai isu sosial yang terjadi di lingkup pembelajaran PJOK. Kemudian tiap kelompok berdiskusi di dalam breakout room dan mencoba menjawab pertanyaan yang ada di dalam studi kasus selama 15 menit. Tiap kelompok menuliskan jawaban dari hasil diskusi di dalam link Google Docs yang telah disalin sebelumnya. Ini tidak perlu disalin ya karena saya sudah salin khusus untuk kelas kita. Jadi nanti begitu dibuka silakan langsung ngetik-ngetik aja bareng-bareng. Kemudian setelah 15 menit diskusi di ruang bor, kakak-kakak dipersilahkan untuk presentasi. Jadi seluruh kelompok nanti akan presentasi ya, waktu presentasinya 30 menit. Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi masing-masing 5 menit. Kesimpulan ditetapkan bersama dengan fasilitator untuk masing-masing studi kasus. Sebelum masuk room, saya akan membacakan kasusnya terlebih dahulu. Kasus ini sudah ini ya kakak-kakak, sudah ada di LMS, namun kita bisa ini dulu, membahas dulu. Mungkin saya minta tolong kepada salah satu dari kita untuk membacakan. Kak Nina, boleh silakan Kak Nina bacakan kasus 1. Siap. Kasus 1. Dalam suatu kegiatan pembelajaran PJOK di kelas 9, Pak Guru Budi mengajarkan keterampilan melempar dan menangkap melalui permainan bola kasti, yaitu bola kecil, yaitu bola kasti. Setelah memimpin kegiatan pemanasan, kemudian Pak Budi memanggil 2 orang, yaitu Rudi dan Seto, untuk membentuk masing-masing tim. Terlebih dahulu, Rudi dan Seto melakukan tos, yang memang kemudian memanggil 1 orang untuk menjadi timnya. Kemudian bergantian dengan yang kalah. Demikian Rudi dan Seto bergantian memanggil temannya, satu persatu bergantian untuk menjadi kelompoknya, sampai semua peserta didik masuk ke dalam tim Seto maupun Rudi. Setelah itu, permainan kasti dimulai dengan terlebih dahulu oleh tim Seto menjadi tim pemukul, sementara tim Rudi menjadi tim penjaga. Oke, baik. Pertanyaan nanti yang akan dijawab oleh kelompok 1 adalah terkait isu eksklusivitas, fenomena apa yang mungkin muncul dalam proses pemilihan anggota regu oleh peserta didik Rudi dan Seto. Bentar, saya cas. Kemudian, sebagai guru PJOK yang mengusung visi bahwa PJOK adalah sarana untuk hidup sepanjang hayat, hidup sehat sepanjang hayat, apa yang akan Anda lakukan sebagai solusi? Yaitu nanti yang akan dibahas oleh kelompok 1. Sekarang oleh kelompok 2, saya mohon kepada Kak Vinus untuk membacakan kasusnya. Ya, Kak. Dalam sebuah kelas, terdapat 2 orang penyandang disabilitas. Yang satu menggunakan kursi roda, sementara yang satu mengalami amputasi pada lengan kanannya karena kecelakaan.
seandainya Bapak Ibu yang bertugas mengampu pembelajaran di kelas itu, langkah apa yang Anda lakukan? Oke, untuk pertanyaannya ini ya kakak-kakak. Sebagai guru PJOK, terima kasih Kak Vinus. Ya, Sebagai guru PJOK yang mengusung pendekatan individual dalam paradigma inklusivitas, apa yang akan Anda lakukan dalam situasi peserta didik dengan disabilitas? Bagaimana bentuk penilaian yang akan Anda lakukan dan sesuaikan dengan mengakomodir kebutuhan seluruh peserta didik? Selanjutnya untuk kasus ketiga, silakan Kak Teguh, apakah ada di room? Sudah, Kak. Oke, silakan Kak Teguh dibaca ya untuk kasus ketiga. Ya, siap, Kak. Kasus 3. Dalam sebuah pembelajaran pendidikan jasmani di kelas 8 berisi 35 peserta didik yang terdiri dari 15 peserta didik putri dan 20 orang peserta didik putra. Materi yang disajikan oleh guru pada waktu itu adalah sepak bola. Pemain dibagi menjadi 2 kelompok. Setelah melalui berbagai rangkaian pembelajaran, mereka bermain. Demi menjaga kesetaraan gender, maka guru memainkan 2 kelompok yang berisi peserta didik putra dan putri tersebut dalam satu kali kesempatan bermain bersama. Udah, Kak. Oke, terima kasih Kak Teguh. Nah, Ya. pertanyaan untuk kelompok 3, yang pertama, terkait isu kesetaraan gender, fenomena apa yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran terkait keputusan guru dalam pembagian peserta didik laki-laki dan perempuan? Sebagai guru PJOK yang mengusung konsep adil gender, apa yang akan Anda lakukan sebagai solusi? Nah, ini ya kakak-kakak yang nanti akan dibahas di dalam grup. Sebelum saya bagi menjadi 3 grup ini, kita kan waktu diskusinya ada 15 menit, terus disambung presentasi ya kakak-kakak. Nah, itu nanti pasti akan untuk yang muslim akan masuk ke waktu sholat asar gitu kan. Nah, saya persilakan nanti untuk izin aja di chat misalnya, tapi jangan pas grupnya sedang presentasi. Jadi misalnya gantian gitu. Supaya supaya kelas kita tetap bisa berjalan gitu. Baik, saya akan atur breakout room-nya dulu. Oke, di sini. Lima belas menit waktunya. Oke.